Shalom pemirsa yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan Anda kembali dalam program Dimensi Iman Kristiani. Dapat mengetahui kebenaran akan memberikan kita kemerdekaan yang sejati di dalam kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus. Untuk itulah Dimensi Iman Kristiani hadir setia menemani pemirsa di dalam menggali Alkitab, menemukan kebenaran, dan memperoleh kepastian sehingga kita tidak mudah diombang-ambing oleh rupa angin pengajaran. Topik diskusi kita minggu ini adalah gereja atau aset pribadi. Gereja adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang percaya yang bersama-sama merayakan kemurahan kasih Allah yang telah memberikan keselamatan. Bagaimana sikap kita di dalam menanggapinya? Untuk itu mari kita diskusikan bersama. Telah hadir bersama saya di studio, Guru Injil Pak Slamet. Shalom Pak Slamet. Dan juga tentunya narasumber kami yang terkasih, yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait, yang akan mengupas tuntas setiap permasalahan akibat fenomena yang terjadi. Shalom Pak Bigman. Shalom, Yunita, salam saudara. Gedung gereja atau aset pribadi memang menjadi topik menarik. Tapi sebetulnya itu bukan isu baru di saat ini, melainkan sudah sejak dulu kala terjadi. Hanya saja di dalam perjalanan waktu, proses atau bentuknya saja yang berubah, begitu ya. Tetapi spiritnya atau semangatnya tetap saja sama. Nah, ini menggelisahkan sebetulnya, tetapi sekaligus menjadi peringatan keras bagi kita, di mana sebetulnya kita berdiri, hidup sebagai gereja Tuhan. Sebelum kita lanjut, kita akan berdoa, minta Guru Injil Selamat pimpin dalam doa. Kita berdoa. Syukur terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan. Mohon berkati perbincangan kami, sehingga perbincangan apa yang kami bincangkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan Yunita tolong bacakan buat kita 1 Samuel pasal yang kedua ayat 11 sampai ayat yang ke-16. Lalu pulanglah Elkana ke Ramah, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang Dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu dagingnya dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Imam Eli ya punya anak. Ini kalau di waktu lampau yang namanya dari suku Lewi itu jadi imam turun-temurun. Nah, tetapi anak Imam Eli ini tidak menjadi imam yang patut dijadikan teladan. Sebaliknya anak Imam Eli ini menjadi imam yang berpikir di mana mereka berada di bait Allah itu karena bapaknya jadi imam, itu punya mereka semua lah itu. Suka-suka mereka lah semuanya di situ. Begitu ya. Sehingga ketika umat Israel itu datang membawa korban persembahan mereka memperlakukan semaunya. Nah, waktu mereka memperlakukan semaunya itu menimbulkan kegelisahan dan protes dari orang-orang atau dari umat. Tetapi apa yang dikatakan dalam 16 sangat keras. Kamu mau serahkan sekarang atau tidak? Kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Loh, ini rumah ibadah apa rumah preman? Kan begitu ya. Terus ini rumah dia atau bait Allah? Kok bisa semaunya ya? Kalau orang semaunya di rumahnya ya urusan dia lah. Tetapi ini kan rumah Tuhan, istilahnya bait Allah. Nah, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh anak-anak Eli ini sangat menyedihkan ya. Itulah di perjanjian lama. Dia lupa. Ini adalah bait Allah, bukan rumahnya. Ini adalah milik umat itu, milik Tuhan, bukan miliknya. Sehingga dia berlakulah semena-mena terhadap hal itu. Di perjanjian baru, Yesus datang dan menyucikan bait Allah. Di dalam Matius 21 dikatakan,
Ia berteriak, kau jadikan rumah Bapakku sebagai sarang penyamun. Apa yang terjadi? Karena ternyata para imam ini sudah menjadikan bait Allah sebagai sarang penyamun, yaitu tempat di mana mereka melakukan segala apa yang menjadi keinginan untuk mendapatkan keuntungan mereka. Jadi kalau kita pikir-pikir ya, sangat mengerikan sebetulnya apa yang dikerjakan. Jadi mereka mengerjakan sesuatu untuk menggarap, memiliki, mempunyai, karena berpikir, ini tempatku, kekuasaanku, areaku. Padahal dengan sangat jelas di waktu lampau bait Allah itu dibangun. 11 suku itu memberikan sumbangsi perpuluhan. Sehingga 11 kali 10 kan 110. Lalu dari 10% ini dikumpulkanlah ini sehingga mereka ini sisa 90%. Diberilah ke imam. Kalau perpuluhan itu buat imam, ya lebih kaya lah imam dari pengusaha. Karena dapat 10, orang lain 90. Enak pula lagi, nggak pakai kerja lagi gitu ya. Nah, karena itulah perpuluhan itu ada 4 poin. Bait Allah ini sendiri. Jadi ini bukan punya pendeta nih. Kemudian yang poin kedua adalah untuk hamba Allahnya. Poin yang ketiga, janda miskin Israel yang harus diurus. Poin keempat itu orang asing. Nah, 4 ini yang menjadi perpuluhan itu digunakan. Jadi bukan private, bukan pribadi. Nah, begitu pula dengan korban itu ada tata dan aturannya. Nah, inilah yang diambil. Imam-imam pun banyak memanipulasi perpuluhan. Sehingga mereka menerima perpuluhan tapi tidak memberikan hak janda miskin. Di dalam Matius, Yesus mengkritik. Selasih persepuluhan kau ributkan, tapi keadilan kau abaikan. Kenapa? Karena mereka mengambil perpuluhan tetapi tidak memberikan, mendistribusikan pada janda miskin yang membutuhkan. Ini kejahatan setengah mati, begitu ya. Nah, ini yang dilakukan oleh para imam itu di waktu yang lampau. Nah, kemudian di dalam pergerakannya, itu sebab gereja itu tidak ada satupun gedung gereja itu milik pribadi atas nama pribadi. Gedung gereja itu adalah milik gereja, yaitu kumpulannya orang percaya. Saya Pendeta Bigman Sirait, kita gereja di Gereja Reformasi Indonesia sudah punya aset sendiri, 2 ruko jadi 1 atas nama gereja. Saya mati itu tidak arisan untuk anak saya atau istri saya. Itu gereja punya, bukan warisan untuk pendeta berikutnya. Itu milik Kristus melalui jemaatnya. Nah, tetapi inilah pentingnya satu legalitas hukum, karena nanti satu pihak ini kan secara prinsip biblical ini kan gereja ini punya Tuhan nih, bukan punya itu. Maka uang jemaat kumpul di sini. Tidak ada uangmu lebih karena kamu sumbang lebih banyak lalu itu hakmu lebih banyak. Sama semua. Kamu memberi banyak karena rezekimu banyak. Yang satu kasih dikit, rezekinya memang dikasih sedikit itu oleh Tuhan. Maka semua sama banyaknya sebetulnya. Ekuivalen dengan yang kita terima. Nah, oleh karena itu ketika ini dibikin, legalitasnya jadi penting. Dijagalah ini dalam apa yang disebut akte notarisnya. Ya, terus dibuat aturan organisasinya, lalu dilakukan supaya tidak ada ruang di mana orang per orang bisa memiliki sendiri atau menjual dengan keputusan sendiri. Kalau itu gereja. Tetapi kemudian tadi ini, aset ini kan seringkali menjadi sesuatu yang menggiurkan. Makin lama makin sangat menarik sekali. Karena di waktu lampau misalnya, uang yang sama bisa membeli 1 hektar. Sekarang cuma bisa beli 100 meter. Sehingga daya tarik ekonominya itu makin besar. Kalau dulu warisin tanah mungkin orang gampang saja. Karena tanahnya berhektar-hektar gitu ya. Sekarang itu jadi urusan serius. Nah, karena itu mesti dibuat legalitasnya. Oleh karena itulah harus dipisahkan. Gedung gereja itu bukan aset pribadi. Loh Pak, ini pendetanya loh yang kasih tanah, pendeta yang kasih uang. Loh iya, loh waktu kita beli gedung gereja pun sama. Nah, saya juga nyumbang loh. Saya juga ambil bagian. Tapi saya nggak bisa bilang, saya kan pendetanya, saya kan pendiri, saya kan yang gerakin, saya kan yang ngumpulin orang, lalu kita bangun. Nggak bisa. Kecuali memang saya tidak mau diterima di surga sana. Oleh karena itulah kita mesti memilah gedung gereja tadi itu dengan aset kita. Aset pribadi yang mana? Ya terserah punya kamu. Mungkin kamu punya rumah, ya itu rumahmu pribadi. Tapi kalau rumah itu milik gereja, ya punyanya gereja, bukan punya kamu. Jadi kalau kamu dalam nggak pelayanan, ya keluar dari rumah dinas istilahnya begitulah ya. Karena itu punya gereja. Negara aja ada kok. Emang kalau menteri itu di kementerian A, lalu kantornya itu kantor dia? Kan enggak. Apa mobilnya itu mobil dia? Selesai
selesai dinas, dia keluar dari kantor itu, mobil dinasnya ditinggal. Rumah dinasnya dia mesti keluar, fasilitasnya habis. Bagaimana mungkin negara atau pemerintah bisa lebih bersih prakteknya daripada gereja? Waduh, itu wah sangat mengerikan. Itu sebab banyak pejabat-pejabat jahat milik pemerintah pun dijadikannya milik pribadinya. Mereka disebut koruptor itu. Sehingga berhukum kalau ketangkap begitu. Ya Pak, jadi dari penjelasannya Bapak sampaikan itu, berarti setiap gedung gereja itu kan ada legalitas hukumnya ya, Yes. yaitu melalui akte notaris. Nah itu kalau pencatatan nama pribadi aja itu tidak diperbolehkan berarti kalau di dalam gedung gereja. Oh, enggak Bang, karena apa? Legalitas hukum itu, kau boleh bilang itu punya gereja, namamu di situ ya hakmu itu. Maka siapa nama yang tertulis di situ itu milik dia, itu namanya akta. Maka diaktakan di notaris itu akte notaris. Pemilik, masa iya pemiliknya Bigman Sirait tapi katanya punya gereja, itu kan bahasaku itu. Itu omong kosong Nah, besar. berarti di dalam akte itu kalau atas nama gereja atau yayasan kan ada susunan pengurus atau bagaimana. Nah itu pembagiannya itu seperti apa Pak? Pembagian apanya? Maksudnya di dalam pengurusan itu keberhaknya atau berhak terhadap aset tergantung ini. pengaturannya. Misalnya kalau mau membeli persetujuan 2/3 pengurus misalnya. Kalau mau menjual lebih besar lagi mungkin 2/3 tapi jemaat dilibatkan. Nah, tergantung peraturannya. Maka banyak orang menyiasati peraturan akte notarialnya supaya bisa untuk kepentingan pribadinya. Punya aktenya, punya. Cara menyiasatinya itu seperti apa? Gampang. Kalau misalnya saya bikin gereja, saya ketuanya, bendaharanya istri saya. Misalnya nanti sekretaris atau wakilnya itu anak saya. Cukup tanda tangan 2 orang bisa jual misalnya. Bisa saja. Atau nama saya pribadi. Lalu di dalam klausulnya karena nama saya pribadi bukan milik gereja, gereja nggak bisa apa-apa. Kalau milik gereja bisa disiasatin. Siapa yang berhak jual kan? Tapi kalau milik pribadi, nama pribadi, udah nggak bisa diapa-apain. Gerejanya nggak bisa nyentuh. Jadi dia berkuasa penuh terhadap. Ya karena milik dia kok, di notaris itu milik dia. Nggak ada sepotong pun itu milik gereja. Bahwa ini gereja ini milik Syanu, dipakai untuk gereja. Gereja cuma numpang. Saya melihat waktu gedung gereja itu diatasnamakan pendeta, saya pikir tidak semena-mena seorang pendeta itu bersifat loba, rakus dan sebagaimana seperti kita sangkakan gitu Pak. Kadang-kala memang untuk dalam tanda petik mengamankan dirinya, dalam artian gini, justru mengamankan aset itu. Banyak orang ketika dia menjadi tua, pertama banyak pendeta yang kemudian main disingkirkan begitu aja dari gereja itu. Itu dalam konteks gereja yang didirikan dalam sebuah organisasi yang memang mengatasnamakan dia. Terus lalu ada di akhir hidupnya orang justru orang lain, dia yang bersusah payah membeli itu justru orang lain yang menjual. Jadi kalau dalam konteks dia minimal dia masih bisa menjadi semacam monumen bagi dirinya. Wah, itu yang bahaya kan. Sebetulnya pertama, yuk bangun gereja itu milik pribadi apa? Jelas tidak. Bahkan kalau milik pribadi pun harus clear. Berarti itu adalah dipinjamkan kepada gereja supaya jangan jadi masalah. Karena itu memang original. Misalnya saya punya gedung, saya pakaikan untuk gereja. Gereja minjem di situ supaya clear ada suratnya bahwa itu memang punya saya sejak awal. Tetapi kalau sudah dibeli kumpulan uang jemaat lalu di atas nama pendeta supaya mengamankan, artinya niat jahat itu sudah kenceng. Karena uang yang dihasilkan itu pun kan sebenarnya uang juga dari sama-sama. jemaat. Satu, yang kedua, kalau kemudian dalam rangka menjaga supaya nanti yang pendeta berikutnya jangan seenaknya ngejual, itu kan klausul di dalam akte notaris. Sehingga 2/3 dari pengurus atau 2/3 dari jemaat misalnya ngejual kan, ya harus ikut itu. Ya kita mulai bikin peraturan misalnya kalau membeli itu 2/3 majelis cukup. Tapi kalau menjual 2/3 jemaat, yang komisi misalnya anak diwakili oleh komisi anak, mereka rapat setuju jual. Nanti dari komisi pemuda setuju jual, komisi wanita apa aja yang ada di gereja itu perwakilannya setuju jual. 3 komisi atau komisi pria misalnya setuju jual, masuk ke majelis. 2/3 majelis juga sudah setuju jual, berarti ini boleh dijual. Itu pun masih ada celahnya Pak. Taruh aja keluarga komisi semua. Yang kita bilang tadi, ketika sesuatu itu dibuat, makanya tadi kan bisa ada celah. Makanya ketika itu terjadi, sebetulnya terjadi sesuatu yang ngeri. Karena kan kalau di komisi anak, misalnya komisi anaknya itu kan ada 3 yang disebut BP inti, ketua, sekretaris, sama bendahara. Ya,
Paling tidak ada 2 yang tanda tangan. Oh, kalau ini 2 anaknya, di sini 2 anak. Itu kan udah gila, gereja keluarga namanya. Maka dengan segera kita ketika ngelihat itu struktur udah tahu nih mau kemana arahnya. Jadi harusnya yang benar itu seperti apa, Pak? Penulisannya iya, maksudnya untuk hak jual-menjual ini. Itu tadi yang saya bilang 2/3 jemaat itu. Karena sebetulnya ada soal sangat sulit itu dimanipulasi. Bukan tidak bisa, apapun bisa dimanipulasi. Tapi kalau sudah 2/3 jemaat, bukan hanya pengurus. Nah makanya kalau 2/3 pengurusnya aja, masa iya kalau 10 pengurusnya lalu 10-nya keluarga semua, kan gila juga. Atau minimum 2/3, anggaplah 7 misalnya ya. 7 itu keluargaan semua. Nah itu kan kita ada bilang, ini kagak benar. Kalau 2 berkeluarga atau 3 karena bagus ya masih oke. Itu sebab di dalam kepengurusan penuh tidak boleh suami istri. Nah gereja juga jaga. Sehingga kalau suami masuk di kemajelisan misalnya, istrinya aktif pelayanan aktif tapi tidak struktural. Nah itu harus clear juga tuh. Karena begitu dia struktural begitu rawan. Nah jadi nih kebanyakan kan gedung gereja itu kadang bukan berbentuk seperti gedung gereja ya, ada yang seperti hall gitu kan. Nah itu kadang-kadang kalau di waktu selain minggu tuh disewakan misalnya untuk pesta pernikahan mungkin, untuk pameran apa. Nah itu sebenarnya bagaimana Pak kalau dalam kekristenan ini? Pertama aset itu dulu mesti clear. Soal penggunaan itu debatable ya. Debatable-nya begini, bisa saja itu dipakai untuk itu, tinggal ajasnya kan untuk apa dan bagaimana. Nah, tetapi kalau itu dipakai untuk menghasilkan uang, lalu tidak ada kegiatan yang justru gerejanya malah nggak kelihatan, itu kan jadi bisnis murninya gereja. Jadi kegiatan gerejanya itu apa yang maksudnya kelihatan? Ya artinya kan gini, kalau Sabtu kamu sewakan berarti Sabtu kamu nggak bisa pakai dong. Sudah, itu kan berarti padahal ada misalnya, mestinya kan persekutuan pemuda nih Sabtu atau apa begitu. Nah ini kan kamu abaikan. Maka itu bisa dipakaikan di sisa waktu di mana pelayanan itu semua dikerjakan. Tapi jangan juga pelayanan ditiadakan supaya itu jadi kosong. Sehingga bisa dimanfaatkan. Jadi kan makanya dibilang 1001 kalau mau menyiasati. Cobalah berpikir jujur. Mestinya apa sih gedung gereja? Ibadah itu kan sosialisasi, edukasi. Mestinya ada di situ semua. Ya, di dalam gedung itu. Makanya gedung itu nanti punya tempat orang dididik, dilatih. Tiap hari-hari biasa misalnya ada pelatihan ini dan itu. Baru gereja itu betul-betul efektif. Ya, itu yang harus kita perhatikan. Saya melihat gedung gereja dengan segala asetnya itu ada di ranah abu-abu, Pak. Maksudnya mungkin orang di hitam di atas putih itu gedung gereja ada miliknya, semua aset gereja itu milik gereja di atas namakan gereja. Tapi faktual pendeta itu yang menguasai sepenuhnya secara fungsi. Misalnya banyak gereja-gereja yang mega church di luar negeri dengan alasan pelayanan lalu meminta kepada jemaat membelikan dia pesawat jet untuk mobilisasi yang lebih bagus lagi. Misalnya pelayanan ke Afrika, dia akan lebih mobile dengan pesawat itu. Dan dia berkuasa untuk menguasai itu semua secara fungsional walaupun secara tertulis kan memang aset gereja. Bapak melihat itu gimana, Pak? Sebetulnya saya malah bingung kalau di dalam hal seperti itu. Konteksnya ada lagi. Kalau jemaatnya beli, jemaatnya yang goblok. Iya kan? Lah, yang kedua, kalau secara legalitas hukum nggak pernah jadi punya dia itu. Yang ketiga, kalau dia mau diusir bisa dengan berdasarkan rapat. Nah, tapi pertanyaannya, itu bunyi klausul rapatnya itu gimana tuh? Itu sebab banyak orang yang saya bilang tadi atas nama gereja. Tapi gereja itu sendiri udah orang-orang dia semua di dalam struktur itu. Sehingga kalau bilang 2/3, lebih dari 2/3 orang dia, 90%. 10% itu beda-bedanya aja untuk nyiasatin. Banyak. Pak, jadi kalau kita menemukan beberapa yang tidak sesuai dengan biblical gitu ya, maksudnya di dalam pengelolaan aset dan segalanya, nah itu sejauh mana sih kita bisa mengkritisi pendeta itu? Sederhana saja sih. Yuk pemerintah aja yuk ributin. Aset kok nggak jelas. Kemarin DKI itu rame misalnya. Aset di Cengkareng ternyata milik DKI di waktu lampau. Atas siapa pejabat di waktu lampau itu kan. Memanipulasi itu lalu jual ke orang gitu kan. Lalu sekarang DKI mau beli lagi untuk kepentingan. Kan shock. Tapi kan pemimpin sudah berganti. Siapa itu dulu yang kerjain? Itu aja kita ribut. Amburadul nih asetnya. Rumah di Risla. Gedung Pemda kan. Tahu-tahu udah jadi gedung bioskop misalnya. Atau jadi apa. Barternya kagak beres. Kurang lebih ini asetnya 2M dapat gantinya cuma 750 juta misalnya. Kan nggak beres. Kita kritisi ya.
Anehnya, sekali lagi anehnya, gereja yang mestinya jadi model, prakteknya lebih parah. Kebanyakan ya asal gua nggak diganggu, lu nggak diganggu, ya sudahlah itu urusannya sama Tuhan gitu kan. Balik lagi kan kita bilang tadi, kalau memang kamu rasa kamu begitu Kristen ya silakan saja. So pada akhirnya Alkitab kan mengatakan, ya dengan sangat jelas kan, katakanlah ya untuk ya, tidak untuk tidak. Lebih dari itu kejahatan. Jadi mari kita persimpel saja supaya tidak mencari dalih kenapa gini dan kenapa begitu. Nah itu sebab ya di dalam seluruh kepemilikan yang ada, Tuhan marah sama Imam Eli. Anaknya 2 mati loh itu. Yang orang yang imam-imam di Bait Allah di Matius 23 Yesus bilang apa? Kalian imam ahli Taurat, nggak masuk surga kalian. Padahal imam loh, ahli Taurat loh. Tapi jahatmu, kau menghalangi orang yang mau ke surga. Udah dia nggak masuk, dihalangin juga. Lewat apa? Praktek bergereja. Kita harus ada inilah, harus kasih uang lah, harus apa. Jadi kacau. Ya. Nah kemudian ada pembodohan yang luar biasa misalnya. Ntar kalau mau dikritik, nggak boleh kritik hamba Tuhan. Jangan mengutak-atik orang yang diurapi Tuhan. Saya selalu jawab gampang. Kalau hamba Tuhan, kelakuannya seperti hamba Tuhan. Masa orang kelakuan kayak setan kamu bilang hamba Tuhan? Jadi hamba Tuhan itu bukan jabatan pendetanya. Bahwa saya ada di posisi ketua di gereja misalnya. Nggak bisa. Hamba Tuhan itu pasti hidupnya kayak hambanya Tuhan bener. Lu jangan utak-atik. Betul. Tuhan marah sama kamu. Pasti Tuhan bela kamu. Saya yakin, seyakin-yakinnya. Kalau saya hidup benar, ada orang mau jahatin. Lihat saja. Pasti Tuhan akan bela. Dengan 1001 caranya. Oke? Tetapi kalau saya pendeta, kelakuan saya nggak benar. Saya udah bukan hamba Tuhan dong. Makanya kalian harus berani kritik dong. Tapi kadangnya kita itu kan nggak yakin kalau dia memang maksudnya benar atau nggak benar gitu Pak. Jadi maksudnya kan mereka tuh, maksudnya kita kadang-kadang juga males cari tahu lah. Udahlah selama. Jadi bukan nggak yakin, harus hati-hati. Saya garis bawahi dulu. Bukan nggak yakin, nggak mau tahu. Nggak mau tahu. Ya. Tapi beda lagi. Faktanya memang tidak pernah tersentuh kan dalam konteks hukum. Kalau soal nanti hukuman Tuhan itu soal beda nanti memang dulu, gitu. Kasus di beberapa negara sudah terjadi. Indonesia tidak. Loh, bukan. Jemaatnya yang kabur dari gereja daripada. Legalitas hukumnya yang kuat. Legalitas hukum menyentuh. Karena sebetulnya kalau kita mau bicara jujur, legalitas hukum di negara-negara maju menyentuh. Apakah di gereja tidak? Bisa, siapa bilang tidak? Pertanyaannya mau apa tidak? Tapi yang namanya sebaik-baiknya undang-undang ataupun hukum selalu ada celah, betul. Tapi kalau memanfaatkan celah cuma satu namanya, penjahat. Kan sebetulnya sederhana ya. Nah, nggak mau disebut jahat ya nggak apa-apa. Ibu boleh lolos dari hukum dunia ini. Ya kan berhadapan sama Tuhan yang nggak bisa kamu bohongin itu. Kan begitu pada akhirnya kan. Tetapi yang penting, kita harus tahu prinsip benarnya dulu. Prinsip benarnya ini yang penting. Nah, baru kita melatihlah keberanian tadi itu. Kenapa orang takut? Kenapa orang lari? Tadi kan, capek lah, ntar masa bodoh, ntar dibilang gini, ntar dibilang begitu gitu kan. Ntar lagi Tuhan marah, itu urusan dia sama Tuhan lah. Padahal itu urusan jemaat sekaligus. Karena you membiarkan sesuatu yang salah. Maka jemaat itu akan dituntut Tuhan. Ya. Kamu kasih uang dan kamu tahu uang itu dipakai tidak beres. Dan kamu diam, Tuhan marah. Nah, daripada kalau saya bilang dimarahin Tuhan, mendingan kamu marahin pendeta dah. Saya pendeta misalnya. Kalau saya bikin salah saya dimarahi, saya di warning untuk jalan. Jemaat sendiri nggak ada kemampuan Pak untuk bisa mengkritisi sampai ya, enggak juga, begini. Kalau jemaat itu benar ada kemampuan. Kalau dia juga bajingan ya susah. Itu kan sebetulnya kekuatan itu kekuatan moral. Mungkin lebih nggak mau repot juga. Kalau nggak mau repot cuma satu, dia memang nggak cinta kebenaran. Sorry ya. Kalau dia mau cinta kebenaran, dia mau repot. Masa you rela sistem nggak baik jalan? Masa negara saja peka dan bisa menghukum orang yang memanipulasi uang charity misalnya kan ya, uang gereja. Ini gimana gerejanya? Biasa kalau tahu itu adalah dari orang yang lingkaran satunya Pak, yang terdekat yang tahu dong. Kalau jemaat kan biasanya nggak tahu apa-apa. Siapa bilang? Juga. Mesti kan bisa diaudit. Kalau you punya gedung, gedungnya berapa? Maksudnya siapa? Karena nggak mau tahu. Kamu punya gedung gereja, kamu nggak pernah tanya gedung itu atas nama siapa. Kamu nggak pernah tahu akte gereja itu siapa-siapa saja strukturnya. Kamu nggak pernah mau tahu uang kolektor berapa dipakai berapa, sisanya berapa, kemana aja. Nah, tadi kayak Selamat bilang tadi malah buat beli apa namanya private jet gitu kan. Nah itu kan sudah kalau saya bilang saja kan, kalau kita bilang oh enggak lah Pak ini untuk pelayanan. Loh emang kamu nggak bisa naik pesawat umum sampai harus punya private jet? Yang benar saja lah.
Masih terlalu banyak orang miskin yang membutuhkan. Bagi saya itu kejahatan luar biasa dengan alasan supaya gampang lalu memiliki kenikmatan yang bersifat sangat personal. Kemana kita pergi seluruh dunia? Ada pesawat sekarang. Dan kita bisa. Ya, oke. Banyak ya. Ya sayang sekali pemirsa ya, kita harus berakhir di sini. Kita minta Pak Bigman untuk berikan kita perenungan. Mari kita kembalikan, gedung gereja adalah milik Tuhan yang diperwakilkan kepada umat. Oleh karena itu umat harus sadar betul sebagai orang berpendidikan, tahu legalitas hukum dan mempelajarinya. Karena Tuhan berkata, taklukkanlah bumi. Bagaimana Anda mau menaklukkan bumi kalau terlalu banyak buta? Buta hukum, buta huruf, dan buta yang lain-lainnya. Semoga kita tidak. Kita melek dan menyadarinya, membangun kebenaran. Sehingga dengan demikian, gereja bisa menjadi model bagi pemerintah, bagi dunia, dimanapun gereja hadir. Dia patut ditiru, khususnya dalam pengelolaan aset dan kepemilikan yang bertanggung jawab. Tuhan tolong kita, Tuhan pimpin kita. Jangan pernah menjadikan rumah Tuhan sarang penyamun, karena dia akan marah. Oke, Guru Injil selamat tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pencerahan-Mu, terima kasih untuk perbincangan kami, dan kiranya apa yang sudah kami bincangkan menjadi berkat bagi jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa diskusi kita kali ini. Gedung gereja adalah kepunyaan jemaat. Jemaat pun adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, pakailah sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih telah menyaksikan program Dimensi Iman Kristiani. Saya Yunita, mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam episode yang berikutnya. Shalom. Yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati,